Untuk materi yang pertama yaitu pengertian sistem informasi. Nah, pengertian sistem informasi adalah seperangkat komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data. Selain itu, mereka juga digunakan untuk menyediakan informasi, pengetahuan, dan produk digital. Nah, banyak dari perusahaan bisnis, organisasi, hingga instansi pemerintah mengandalkan sistem informasi ini untuk menjalankan dan mengelola operasi mereka, untuk berinteraksi baik dengan pelanggan maupun pemasok hingga berinteraksi di lingkungan pasar. Untuk materi yang kedua yaitu peranan fundamental sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi memiliki peran dalam bisnis organisasi. Sebenarnya cukup banyak peranan sistem informasi dalam bisnis, mulai dari penyedia informasi sampai ke penjamin prosedur dan kebijakan. Namun untuk peran fundamental sistem informasi itu sendiri bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendukung dalam level operasi, dan yang kedua untuk membantu pengambilan keputusan dalam level manajemen, dan yang ketiga strategi untuk bersaing dalam kompetisi. Materi yang ketiga yaitu tren dalam sistem informasi. Tren yang dominan dalam sistem informasi dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, inisiatif dan penanggung jawab bukan hanya dilakukan oleh CIO tetapi juga oleh Executive Board. Yang kedua, pergeseran peran IS Department dari sebagai application delivery menjadi system integration dan pengembang infrastruktur. Dan yang ketiga, perkembangan internet. Internet menghasilkan worldwide connectivity dan memungkinkan adanya common user interface untuk semua sistem. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sistem informasi. Jenis sistem informasi yang pertama yaitu ada sistem pendukung operasional. Sistem pendukung operasional ini menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal dan eksternal. Namun, mereka tidak menekankan pada produk informasi tertentu yang dapat digunakan oleh manajer. Sistem pendukung operasional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem pengolahan transaksi yang digunakan untuk memproses data yang dihasilkan dari transaksi bisnis, memperbarui basis data operasional, dan juga menghasilkan dokumen bisnis. Lalu yang kedua yaitu ada sistem kendali proses yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan proses industri. Dan yang ketiga yaitu ada sistem kolaborasi perusahaan digunakan untuk mendukung tim, kelompok kerja, dan juga komunikasi serta kolaborasi perusahaan. Lalu jenis yang kedua yaitu ada sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen memberikan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada manajer dan banyak pelaku bisnis. Sistem pendukung manajer dibagi menjadi 3, yaitu ada sistem manajemen informasi yang digunakan untuk memberikan informasi dalam bentuk laporan yang sudah ada dan tampilan untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu ada sistem pendukung keputusan, yaitu digunakan untuk memberikan dukungan khusus interaktif bagi proses pengambilan keputusan dari manajer dan pelaku bisnis lainnya. Lalu, ada sistem informasi eksekutif, digunakan untuk memberikan informasi penting dari MIS atau Management Information System, DSS, Decision Support System, dan sumber lain yang diperlukan oleh eksekutif. Lalu, jenis yang ketiga yaitu ada klasifikasi lainnya dalam sistem informasi. Klasifikasi lainnya ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada sistem keahlian, merupakan sistem pengetahuan yang memberikan saran ahli dan bertindak sebagai konsultasi ahli bagi pengguna. Lalu yang kedua ada sistem manajemen pengetahuan, yaitu sistem berbasis pengetahuan yang mendukung penciptaan, organisasi, dan penyebaran pengetahuan bisnis dalam perusahaan. Lalu yang ketiga ada sistem informasi strategis, merupakan untuk mendukung kegiatan operasi atau proses manajemen yang menyediakan perusahaan berupa produk strategis, layanan, dan kemampuan keuntungan kompetitif. Dan yang terakhir, yaitu ada sistem bisnis fungsional yang digunakan untuk mendukung berbagai aplikasi
kegiatan operasional dan manajerial dari fungsi bisnis dasar sebuah perusahaan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu peranan bisnis elektronik dalam bisnis. Internet dan teknologi serta aplikasi terkait telah mengubah cara bisnis beroperasi dan orang bekerja, sebagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis, pengambilan keputusan, dan keuntungan yang kompetitif. Oleh karena itu, banyak bisnis yang ada saat ini menggunakan teknologi internet untuk memungkinkan tersedianya laman situs bagi proses bisnis mereka dan menciptakan aplikasi bisnis elektronik. Bisnis elektronik merupakan suatu penggunaan teknologi internet untuk mengerjakan dan mendorong proses bisnis, perdagangan komersial, dan kolaborasi perusahaan di dalam sebuah perusahaan dan dengan pelanggan, pemasok, dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam bisnis. Perusahaan-perusahaan bergantung pada penerapan bisnis elektronik untuk proses rekayasa ulang bisnis internal, menerapkan sistem perdagangan komersial dengan pelanggan dan pemasok, dan mempromosikan kolaborasi perusahaan di antara tim bisnis dan kelompok kerja. Sistem kolaborasi perusahaan melibatkan penggunaan alat perangkat lunak untuk mendukung komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara para anggota dari tim dan kelompok kerja yang ada dalam jaringan. Perdagangan komersial adalah kegiatan pembelian, penjualan, pemasaran, layanan produk, dan informasi dalam berbagai jaringan internet. Yang berikutnya adalah tantangan manajerial dalam teknologi informasi. Ada banyak sekali teknologi alternatif untuk membantu perusahaan mencapai keamanan dan kontrol, tapi disiplin organisasi diminta untuk menggunakan teknologi-teknologi tersebut secara efektif. Yang selanjutnya ada pentingnya proses teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi juga memudahkan pengelolaan sistem informasi manajemen karena dalam pelaksanaannya akan lebih mudah diterapkan jika sebuah sistem informasi manajemen didukung dan disupport oleh teknologi informasi. Contohnya, dalam pengeditan data pada sistem informasi manajemen akan lebih mudah dilakukan apabila menggunakan device dari bantuan teknologi informasi seperti komputer, laptop, tab, dan lainnya yang masih berkaitan dengan teknologi pendidikan. Selain dalam pengeditan data, teknologi informasi juga memudahkan kita dalam hal pengiriman data menggunakan data, contohnya menggunakan email, Google Drive, dan lainnya. Tentu saja hal tersebut memudahkan manajemen untuk melakukan tugas-tugasnya. Aktivitas-aktivitas sistem informasi. Yang pertama, memasukkan sumber daya data. Data tentang transaksi bisnis dan kejadian lainnya harus dicatat dan dipersiapkan untuk pengelolaan oleh aktivitas masukan. Kedua, pemrosesan data menjadi suatu informasi. Pada proses ini, data akan diorganisir dan dianalisis sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengguna akhir. Ketiga, keluaran dari produk informasi. Informasi dalam berbagai bentuk akan dikirimkan kepada pengguna akhir dan tersedia bagi mereka dalam aktivitas keluaran. Keempat, penyimpanan sumber daya data. Suatu aktivitas sistem informasi di mana data disimpan dengan cara yang terorganisasi untuk penggunaan di kemudian hari. Yang terakhir, kendali kinerja sistem. Sistem informasi harus menghasilkan umpan balik tentang masukan, pemrosesan keluaran, dan kegiatan penyimpanan. Sumber daya sistem informasi. Yang pertama, sumber daya manusia. Manusia merupakan bagian penting dari keberhasilan kegiatan operasi dari suatu sistem informasi. Yang kedua, sumber daya perangkat keras, semua alat fisik dan material yang digunakan dalam pengelolaan komputer. Yang ketiga, sumber daya perangkat lunak, semua perintah pengelolaan informasi yang tidak hanya seperangkat instruksi pengoperasian, tetapi juga seperangkat instruksi pengelolaan informasi yang diperlukan oleh manusia. Yang keempat, sumber daya data. Data tidak hanya sekadar sebagai bahan mentah dari sistem informasi, sehingga data harus diatur secara efektif untuk memberikan manfaat bagi semua pemangku jabatan dari suatu organisasi. Yang terakhir, sumber daya jaringan. Menekankan bahwa teknologi dan jaringan telekomunikasi merupakan komponen sumber daya yang fundamental dari sebuah sistem informasi. Komponen-komponen sistem informasi.
Yang pertama yaitu teknologi, suatu sistem dari komponen pemrosesan informasi yang menggunakan keragaman perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan telekomunikasi. Yang kedua, aplikasi bisnis elektronik dan perdagangan komersial yang melibatkan sistem informasi bisnis yang saling terhubung. Yang ketiga, pengembangan untuk menggunakan teknologi informasi dalam bisnis termasuk merancang komponen dasar dari sistem informasi. Yang keempat, manajemen, yaitu pengelolaan teknologi informasi yang menekankan pada kualitas, nilai bisnis strategis, dan keamanan dari sebuah sistem informasi organisasi.